Setiap proses pelayanan publik yang terlihat sederhana sebenarnya ditopang oleh sistem dan manusia yang bekerja di baliknya. Tenaga pendidik dan para staf di fakultas memegang peran penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan. Namun, pengelolaan SDM di sektor publik tidak sesederhana memiliki tugas dan menjalankannya. Ada regulasi, struktur birokrasi, tuntutan layanan, dan dinamika harian yang membentuk pengalaman kerja mereka. Halo semuanya, di sini kami akan menggali bagaimana manajemen sumber daya manusia diterapkan di sektor publik, khususnya melalui perspektif tenaga pendidikan dan staf voli di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hingga budaya kerja dan motivasi yang dibawa. Kami ingin memahami bagaimana ASN di VIA bisa melaksanakan peran penting ini di tengah tuntutan layanan publik yang semakin kompleks. Sebelum memulai, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana MSDM sektor publik berbeda dengan sektor privat. Dalam MSDM sektor publik, pengelolaan pegawai berlandaskan pada regulasi, standar nasional, dan juga sistem meritokrasi. Namun, dalam sektor swasta, pengelolaan pegawai tergolong lebih fleksibel. Di ASN sendiri, pegawai bekerja dengan birokrasi dengan struktur yang ketat. Praktik seperti perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja harus sesuai dengan visi instansi pemerintah dan kebutuhan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya, praktik di lapangan masih mengalami berbagai masalah. Yang pertama, ada keterbatasan informasi, beban kerja, dan juga adaptasi terhadap sistem digital yang semakin lama semakin berkembang. Untuk memahami bagaimana hal ini diterapkan dalam keseharian, kami mewawancarai beberapa ASN yang bekerja langsung dalam layanan pendidikan. Waktu itu kebetulan Bapak direkomendasi oleh teman Bapak di waktu di Cina. Jadi kebetulan dia dosen di Brawijaya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian dia nawarkan ada proses rekrutmen dosen tetap budi. Cuman Bapak nggak mau kalau dosen tetap, Bapak maunya kalau buka CPNS. Ternyata baru buka CPNS 3 bulan kemudian sehingga Bapak daftar. Saya daftar, ya udah mengikuti proses, mainnya di UP dengan formasi saya Bapak S3 untuk sarjana. Masih pengajar di sarjana S1 ya. Terus lolos administrasi, ikutin tes, dan kebetulan hasil tes Bapak itu ternyata cuma Bapak yang daftar dan Bapak juga lolos. Dan kemudian lewat proses tes lagi, tes namanya itu setelah tes wawasan kebangsaan, TWK sama tiga itu, terus baru tes kepantasan dosen kayak gitu ya. Jadi soal-soal tentang dosen, tentang bagaimana kewajiban dosen dan sebagainya. Kemudian diwawancara, dan Bapak diwawancara itu 2 orang. Kebetulan pada saat itu kadepnya itu kadep publik itu Pak Dr. Fadil Amin sekarang Wadik 1. Kemudian kadepnya itu kadep bisnis itu Ibu Nurul Mama. Nah, seperti itu. Jadi setelah melalui proses wawancara, kemudian di coaching, baru keluar hasilnya sedang Bapak diterima seperti itu. Sebenarnya kalau fakultas membuka lowongan atau posisi, saya yakin itu sudah berdasarkan asesmen posisi mana yang dibutuhkan, seperti itu. Untuk saat itu posisinya dosen S1 Administrasi Publik, jadi otomatis meng-hire-nya juga yang punya background administrasi publik. Kebetulan saya S1 Administrasi Publik di VIA, S2 juga Administrasi Publik di VIA. Jadi memang apa yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang melamar seharusnya ya cocok ya, karena kita tidak hanya sebelum kita melakukan tes-tes yang beragam itu, kita juga ada tes administratif seperti itu. Kalau tidak memenuhi dengan kompetensi, otomatis nggak lolos di awal gitu sih. Nggak, kalau tantangan gini, salah satu yang terbesar itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa masuk dan kita beradaptasi terutama dalam pekerjaan kita. Nah, itu salah satu tantangan, karena misalnya ketika kita masuk ke satu lingkungan kerja kan kita melihat
tugas kita tuh apa. Terus di sana tuh juga kan sudah ada nih misalnya teman-teman kantor. Nah, kita beradaptasi oleh mereka itu aja. Tantangannya antara budaya dan adaptasi lingkungan kita aja. Oke, kalau untuk workshop sebelum kita jadi PNS itu ada namanya latsar, latihan dasar ya. Itu digembleng. Itu digembleng kayak 3 bulan apa ya? Saya lupa berapa lama. Sudah berlalu soalnya. Itu untuk persiapan menjadi PNS, nilai-nilai apa saja yang diperlukan kayak gitu ya. Jadi ada masa aktualisasi itu 1 bulan di kampus, bikin project, setelahnya itu di Jakarta seperti itu. Jadi itu juga untuk masa-masa penyesuaian dan adaptasi gitu ya, bagaimana dunia CPNS. Setelah itu, ini baru saja bulan kemarin kita juga mengikuti Pekerti. Itu kayak semacam SIM-nya. Kalau kita kendaraan kan kita harus punya SIM sebelum berkendara gitu ya. Ini kalau ngajar juga kita punya SIM namanya Pekerti kayak gitu untuk sebagai legalitas atau sebagai license ya, kita sudah eligible untuk ngajar. Tentu saja sangat relevan ya yang tadi saya sebutkan, karena itu sangat dibutuhkan oleh dosen-dosen, terutama pada saat mereka pertama kali menjadi dosen. Nah, seringkali juga untuk menambah kompetensi, misalnya soft skill lain, misalnya bahasa Inggris, masalah Tridharma yang misalnya bahasa Inggris, atau misalnya keahlian dalam Microsoft, pengembangan dalam penggunaan AI dalam pendidikan, atau misalnya sertifikasi terkait kearsipan, itu apapun sangat berguna. Sertifikasi ada banyak ya terkait kebijakan publik, itu sangat berguna dan sangat relevan. Kendala yang pertama adalah masalah kuota ya. Jadi kita masing-masing fakultas itu dikasih kuota. Banyaknya minat dosen untuk ikut pelatihan, workshop gitu ya, untuk peningkatan kompetensinya itu ada batas gitu. Itu yang pertama, sehingga kita harus antri, dan pelatihannya pun tidak periodik, tidak setiap bulan ada. Mungkin ada semacam 1 tahun sekali itu ada pelatihan seperti itu. Kemudian yang terkait selain kuota, yang kedua adalah masalah waktu ya. Waktu itu juga menjadi kendala kami ketika menyesuaikan pelatihan workshop itu kan kadang berbenturan dengan kewajiban kita sebagai seorang dosen dalam hal mengajar gitu ya, penelitian, kadang kan benturan juga masalah waktu, sehingga penyesuaiannya pun susah gitu. Motivasi pertama saya yang pasti ya, karena background saya dulu juga pernah menjadi dosen sebelumnya di Jakarta. Yang terbesar itu sebetulnya klise sih ya, kayak mengabdi untuk negara. Percaya nggak sih? Mengabdi untuk negara gitu kan, dan kontribusi kepada masyarakat, sebetulnya itu yang paling utama gitu kan. Terus yang kedua itu ya memang salah satu alasan yang paling klise adalah orang tua tuh pengen anaknya jadi PNS sebetulnya. Tapi itu memang menjadi salah satu motivasi dari yang pertama, itu aja. Sangat ya, sangat mempengaruhi, karena ketika kita diminta kewajiban untuk mengisi SKP, artinya kita sudah punya planning. Oh, semester ini saya harus menulis jurnal, harus penelitian, harus pengabdian. Jadi setiap semester itu ada planning ya. Jadi itu sangat mempengaruhi aktivitas saya, perencanaan saya dalam melakukan sesuatu untuk bisa membuat nilai SKP saya bagus. Jadi kan Bapak masuk itu bukan kepemimpinan yang sekarang ya gitu. Jadi kepemimpinan, kalau kamu ya masa-masa punya gaya kepemimpinan gitu ya. Kalau kepemimpinan yang lama itu dia lebih kepada kayak ya udah Mas Akbar ikutin gitu ya. Terus juga dia juga seperti melihat potensi A, B, C. Kamu ini potensinya di sini, kamu masuk sini gitu. Oh, kamu kayaknya nggak suka di sini, nggak dimasukin gitu. Kalau Prof. Universitas seperti itu. Kalau yang sekarang itu Prof. Muhamida itu lebih kayak ya udah kamu jangan keluar dulu, kamu fokus aja batu-batu yang di fakultas seperti itu kan.
unitnya ya Bapak bersyukur juga sih dengan biayanya seperti Prof. Dida itu saya Bapak punya kesempatan untuk kenal dengan senior-senior yang lain. Itu ya betul gitu. Jadi kayak karena jadinya Bapak diikutkan dengan kegiatan-kegiatan yang fakultas kayak gitu. Koordinasi antar unit sejauh ini ada 2 cara juga, formal dan informal. Kalau untuk koordinasi melalui formal ya melalui rapat-rapat, meeting gitu ya. Tapi kalau informal itu ya jarang, biasanya melalui WA, telepon, itu informal. Sebetulnya koordinasi dilakukan dengan 2 cara itu juga. Pelayanan yang paling berat itu adalah ketika kita tidak paham SOP ya, SOP dari unit, dari fakultas gitu ya. Kalau kita sudah paham SOP-nya, tahu ini arahnya kemana, harus kemana, itu tidak akan ada masalah. Tapi ketika saya tidak paham, ada problem A, saya tidak tahu harus kemana, itulah yang menjadi kendala saya. Jadi saya harus paham semua SOP-nya. Oh ternyata mahasiswa kendalanya di keuangan itu SOP-nya seperti ini. Jadi saya harus menunggu ini, cara penanganannya seperti ini, itu saya sudah tahu harus kemana. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya terkait kendala, apa tadi kendala ya? Iya, kendala itu Tantangannya adalah kita harus paham semua SOP yang ada di unit kita. Menghargai waktu sih. Jadi bagaimana lebih on time dan bagaimana ketika misalnya ada meeting atau apa gitu, jadi yang dibahas ya langsung to the point gitu, tidak merembet kemana-mana seperti itu. Dan mungkin semoga tapi juga agak susah ya. Misalnya kalau weekend gitu ada waktu untuk libur. Soalnya kan mungkin banyak kegiatan yang dilakukan di weekend ya. Jadi weekend sering tidak ada libur sih kita. Hampir 24 jam nggak ada libur jadinya. Dari wawancara, terlihat bahwa praktik pengelolaan SDM di sektor publik berjalan cukup terstruktur, namun tetap menghadapi tantangan, terutama pada relevansi pelatihan, birokrasi penilaian kerja, dan beban kerja. Jika dibandingkan dengan teori MSDM sektor publik, sebagian besar praktik sudah sejalan dengan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas. Namun, unsur fleksibilitas dan adaptasi masih perlu diperkuat. Ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas SDM tidak hanya tentang regulasi, tapi juga pengalaman manusia yang menjalankannya. MSDM di sektor publik tidak hanya sekedar prosedur administratif, ia mencakup kualitas layanan, profesionalisme, dan peningkatan kapasitas manusia yang bekerja di balik sistem. Sebagai mahasiswa yang mempelajari MSDM, penting bagi kita untuk mengetahui realitas yang ada di lapangan, bukan hanya sekedar teori, karena perubahan dimulai dari pemahaman yang jujur. Terima kasih telah menyaksikan. Dan mari terus mendorong pengelolaan MSDM publik yang lebih terarah dan adaptif. Mari bersama-sama meningkatkan kualitas Layanan publik melalui pengelolaan Sumber daya manusia yang lebih profesional dan adaptif.